Dan mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim hari ini penuhi panggilan Barreskrim Polri. Luki dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. Luki sudah tiba sejak sekitar pukul 10 pagi dan baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul setengah 10 malam tadi. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana penodaan atau penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Luki dipanggil jadi saksi lantaran dirinya pernah mengunjungi pesantren Al Zaitun saat dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Luki pun mengaku heran ketika ada warga yang mengadu atas adanya dugaan ajaran sesat di pondok pesantren Al Zaitun. Ya, pemirsa, Luki Hakim telah diperiksa di Barreskrim Polri lebih dari 11 jam. Untuk membahasnya kita langsung saja bertanya kepada Luki Hakim. Selamat malam, Pak Luki Hakim. Ya, Pak Luki, ini cukup lama tadi diperiksa oleh Barreskrim. Apa saja sebenarnya yang dibahas dan sampai Anda diperiksa kurang lebih 11 jam seperti itu? Iya, cukup lama dan pertanyaan cukup banyak. Walaupun cuma 10 atau lebih sedikit pertanyaan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dan jelaskan, sehingga jawabannya panjang dan lama, dan saya sudah jawab semuanya dengan sebenar-benarnya, dengan seapa adanya dan sepengetahuan saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga diperiksa dengan dalam keadaan yang sangat nyaman, profesional sekali di para penyidik di sini. Kepolisian Republik Indonesia luar biasa, jadi ya alhamdulillah selesai juga setelah 11 jam gitu. Baik. Pak Luki, lalu apa pandangan Anda terhadap Al Zaitun dan terkait dengan dugaan penistaan agama yang disematkan pada Panji Gumilang, seperti apa? Iya, pada saat itu ya saya tidak merasakan dan tidak tahu ada penyesatan atau dugaan penyesatan ya. Tapi yang saya rasakan adalah adanya suatu hal yang berbeda. Ini kan terjadi yang ada video saya itu setahun yang lalu, tanggal 29 Juli 2022. Nah, setelah menjadi viral dan dibahas dan dikupas tuntas, sehingga saya pun merasakan bahwa kalau dikait-kaitkan dan dirangkai-rangkai memang bisa menjadi salah satu hal yang memang seperti seolah-olah saya itu terlibat dan di dalamnya gitu. Saya sendiri secara pribadi merasa dirugikan karena orang berasumsi banyak sekali, beranggapan saya adalah brand ambassador dari Al Zaitun, saya adalah donatur ataupun bagian daripada itu gitu. Tanpa saya punya kesempatan untuk berklarifikasi secara formal. Karena berita itu kan viral di mana-mana, sehingga saya bersyukur ketika menjadi salah satu saksi di sini, saya punya momen untuk bisa klarifikasi secara jelas dan formal. Pak Luki, ini kan saat Anda menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu saat itu, Anda ada video ini, waktu itu Anda ikutan bernyanyi Avenue Shalom Elohim begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya Anda rasakan atau pikirkan saat itu, Pak? Pada saat itu saya datang ke pondok pesantren terbesar se-Indonesia dan di hadapan ribuan orang, seorang kiai pimpinan pondok pesantren, profesor, doktor, akan mengajarkan satu salam kepada semua yang ada di situ termasuk saya. Jadi ini saya adalah orang yang akan diajarkan suatu ilmu oleh profesor, doktor dan kiai gitu. Tentu saya mendengarkan hal itu kan. Saya antusias. Apa ini? Cuman ada beberapa keyword yang menurut saya rada asing di telinga saya, yaitu salam yang bukan hanya assalamualaikum saja, dan kita bawakan sambil bernyanyi.
Saya penasaran ini apa. Lalu dimulai dengan kata-kata Have Musalom. Sekarang saya sudah hafal ya, tapi sebelumnya saya nggak hafal. Itu bahasa apa? Saya nggak tahu. Saya mungkin dibilang nggak pernah ngaji sebelumnya, tapi setahu saya ketika saya waktu masih kecil ngaji, saya nggak pernah tahu belajar bahasa seperti itu. Ya saya tahu ya bahasa Al-Quran, hadis dan itu. Jadi saya mendengarkan, tapi saya bertanya-tanya ini apa ya? Ini apa? Dan saya tidak pernah menemukan ini sebelumnya di pesantren lain. Kan saya sering baik sebagai kepala daerah ataupun sebagai pribadi sering berkunjung ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, apalagi khususnya di Indramayu. Dan ini baru pertama kali nih di pesantren diajarkan salam, yaitu salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dan sambil bernyanyi. Jadi saya pikir wah ini beda sekali. Jadi di level Artinya yang di sini saya Anda bingung dan merasa gitu ya Pak ya, merasa dengan salam beda. yang kerap diucapkan di Israel seperti Bingung, itu. iya. Oke, baik. Nah, Anda pernah menerima aduan terkait Al Zaitun? Bisa diceritakan apa yang dilaporkan dan bagaimana tanggapan Anda saat itu? Iya, ada beberapa masyarakat yang mengadu kepada saya atau bercerita itu bahwa Pak, kemarin kenapa ke Al Zaitun? Itu kan Al Zaitun bla bla bla. Bla bla blanya itu ada yang beraneka ragam ya, ada yang bilang itu sesat, leneh ataupun eksklusif. Saya bilang begini, kalau sesat dan nyeleneh, tolong tunjukkan bukti-buktinya sehingga saya paling tidak saya bisa berkonfirmasi kepada Pak Panji Gumilang karena saya masih bisa berkomunikasi. Setelah itu kalau memang tidak ditanggapi mungkin kita bisa bertanya kepada MUI setempat karena saya kenal betul sama ketua MUI di Indramayu. Dan nanti kita bisa berdiskusi dengan Kemenak kan gitu. Tapi dari semua yang mengadu itu tidak ada yang benar-benar serius membawa bukti kepada saya. Tentu saya bukan tempat untuk melapor ya, karena saya bukan kepolisian ataupun Kemenak. Terkait ke pesantren kan dibawa Kemenak. Tapi paling tidak fungsi pengayoman bisa saya lakukan dengan cara melakukan advokasi ataupun membimbing untuk melapor ke tempat yang lebih tepat kan itu. Dan kalau bicara eksklusif, saya tanyakan langsung sama Pak Panji. Pak Panji, ini banyak sekali aduan dari masyarakat, curhat lah kalau aduan kesannya terlalu bagaimana ya. Al Zaitun ini sangat eksklusif dan tidak bisa dimasuki orang. Lalu Pak Panji Gumilang pada saat itu menjawab dan saya tidak bisa jawab apa-apa lagi. Loh, eksklusif bagaimana? Sampaian saja begitu bersurat kepada kami langsung kami terima. Ya benar juga ya, karena saya punya, ini kameranya nyala nggak sih? Iya, ini saya kan pertama kali kan dari Luqi Hakim Center menyurati kepada Pak Panji saya minta untuk audiensi ataupun silaturahmi Jumat 29 Juli 2022. Waktunya menjelang maghrib supaya bisa sholat maghrib berjamaah. Tapi langsung dijawab bahwa diterima tapi jamnya saja dirubah menjadi Jumatan. Karena saya tidak bisa Jumatan di situ karena saya ada janji Jumatan tempat lain, maka habis Jumatan. Baik. Jadi ketika saya bilang, Pak, ini eksklusif dan tertutup, tapi yang saya rasakan dan saya alami tidak tertutup karena buktinya menerima saya. Itu menjadi hal yang ambigu menurut saya. Masyarakat bilangnya tertutup, tapi yang saya rasakan dia terbuka. Makanya saya menggali masyarakat yang mengadu kepada saya. Kalau ada yang memang benar-benar memiliki hal-hal yang memang perlu diadukan kepada saya ataupun bertabayun kepada pesantren ataupun bisa kita teruskan ke Kementerian Keagamaan Kanwil di sana. Pak Luqi, namun kalau menurut Anda ini kenapa baru sekarang muncul beragam gelombang protes begitu Pak? Kenapa nggak yang dari kemarin-kemarin gitu? Saya nggak tahu kenapa baru sekarang, dan ini saya juga termasuk kaget juga karena tiba-tiba sudah ada videonya dengan ilustrasinya dengan penggabungan yang membuat saya pribadi merasa terpojok. Kalau tentang Al Zaitun mungkin punya PR sendiri ya kan gitu, karena videonya kan banyak kan itu. Tapi kenapa ini saya berasumsi apakah ini karena tahun politik atau apa? Tapi apapun itu ini memang harus dihadapi. Dan peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Dan kita nggak bicara timing atau apa, tapi yang pasti peristiwa itu kan ada. Baik. Terima kasih Pak Luqi Hakim atas waktu Anda dan kita berharap polemik ini segera selesai. Dan terima kasih sekali lagi Pak Luqi Hakim atas waktu Anda di Berita Satu Malam dan selamat malam, salam sehat senantiasa.